Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi matematika kelas 7, yaitu tentang perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain menjadi semakin besar. Contoh perbandingan senilai adalah, misal, satu kue harganya adalah Rp2.000. Jika kita membeli 5 kue, berapakah harganya? Nah, sekarang kita membandingkan harga satu kue dengan harga 5 kue. Kira-kira apakah harga 5 kue bertambah atau berkurang dari harga satu kue? Jelas bertambah ya. Nah, jika kita cari, harga untuk 5 kue adalah 5 kali 2.000 atau sama dengan 10.000. Jadi, jika jumlah kuenya bertambah besar, maka harganya pun ikut bertambah besar. Makanya, contoh perbandingan ini disebut dengan perbandingan senilai. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh dan pembahasan soal ya. Untuk membuat 9 loyang kue, diperlukan 6 kg tepung terigu. Suatu toko ingin membuat 12 loyang kue, banyak tepung terigu yang diperlukan adalah... Jadi, kita buat dulu yang diketahuinya ya. Jika ingin membuat 9 loyang kue, diperlukan 6 kg tepung terigu. Jika ingin membuat 12 loyang kue, berapakah tepung terigu yang dibutuhkan? Sebelum kita jawab, kita pastikan dulu ya, apakah ini perbandingan senilai atau bukan. Perhatikan, jika 9 loyang kue yang dibuat dibutuhkan 6 kg tepung, kemudian kita akan membuat 12 loyang kue, kira-kira apakah tepung yang diperlukan itu semakin banyak atau semakin sedikit? Jelas semakin banyak ya. Jadi kue bertambah, maka tepung yang dibutuhkan juga akan bertambah. Maka ini adalah perbandingan senilai. Cara mengerjakannya, kita buat perbandingannya. Jadi 9/12, ya, sesuai ini ya, sama dengan 6/X. Jadi kilogram atau tepung yang dibutuhkan untuk 12 loyang kue kita misalkan dengan X. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita kali silang. Jadi, 9 dikali X sama dengan 12 kali 6. Kita tulis, 9 kali X adalah 9X sama dengan 12 dikali 6. 9-nya kita pindah ruaskan, jadinya X sama dengan 12 dikali 6 kali pindah maka menjadi bagi, jadi per 9. Nah, ini tinggal kita hitung ya, kita sederhanakan saja. Jadi 9 dan 6 sama-sama kita bagi 3. 9 dibagi 3 adalah 3, 6 dibagi 3 adalah 2. Kita sederhanakan lagi, 12 dan 3. Sama-sama kita bagi 3. 3 dibagi 3 adalah 1, 12 dibagi 3 adalah 4. Berarti X-nya sama dengan 4 dikali 2 per 1 atau sama dengan 8. Jadi, untuk membuat 12 loyang kue diperlukan 8 kg tepung terigu. Jelas ya? Nah, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Seorang pedagang mampu menjual 28 botol sirup dengan harga Rp184.800. Pada minggu berikutnya, sirup yang terjual adalah 2 lusin. Hitung jumlah uang hasil penjualan sirup tersebut. Berarti hasil penjualan untuk 2 lusin sirup. Kita buat dulu yang diketahuinya. Jika pedagang tersebut menjual 28 botol sirup, maka harganya adalah Rp184.800. Nah, apabila pedagang tersebut menjual 2 lusin, maka berapakah harga atau hasil penjualannya? Nah, sebelum kita membandingkan, ingat satuannya harus sama. Di atas satuannya adalah botol, di bawah satuannya adalah lusin. Masih beda ya. Jadi harus kita samakan dulu. Maka yang 2 lusin ini kita ubah satuannya menjadi berapa botol ya. Nah, ingat 1 lusin adalah 12. Berarti 2 lusin adalah 24 botol. Oke, selanjutnya baru bisa kita bandingkan
28 botol harganya 184.800. Berapakah harga untuk 24 botol? Oke, kira-kira semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil ya. Jadi, kita buat perbandingannya. 28 per 24 sama dengan 184.800 per X. Kemudian kita kali silang ya. 28 dikali X sama dengan 24 dikali 184.800. Kita tulis 28 dikali X atau 28X sama dengan 24 dikali 184.800. Kita pindah ruaskan 28-nya, jadinya nanti pembagiannya. Jadi X sama dengan 24 dikali 184.800 dibagi atau per 28. Sebelum kita hitung, kita sederhanakan dulu ya. Jadi 24 dan 28 sama-sama kita bagi dengan 4. 24 dibagi 4 adalah 6. 28 dibagi 4 adalah 7. Kemudian langsung kita bagi ya. 184.800 dibagi 7. Jadi 7-nya habis. 184.800-nya menjadi 26.400. Maka sama dengan 6 dikali 26.400 atau sama dengan 158.400. Jadi hasil penjualan untuk 2 lusin sirup adalah Rp158.400. Lanjut soal berikutnya. Seorang tukang jahit mendapat pesanan menjahit kaos untuk keperluan kampanye. Ia hanya mampu menjahit 60 potong dalam 3 hari. Bila ia bekerja selama 2 minggu, berapa potong kaos yang didapat? Kita buat yang diketahuinya. Jika tukang jahit menjahit selama 3 hari, maka ia akan memperoleh 60 potong kaos. Nah, jika penjahit menjahit selama 2 minggu, berapakah jumlah kaos yang didapat? Perhatikan, di sini satuannya masih beda ya. Yang di atas hari, yang di bawah minggu. Berarti minggu ini kita ubah menjadi hari. Ingat, 1 minggu sama dengan 7 hari. Berarti kalau 2 minggu, 2 kali 7 hari jadinya 14 hari. Jika menjahit selama 3 hari mendapatkan 60 potong, berarti jika menjahit 14 hari akan bertambah banyak kaos yang diperoleh ya. Berarti ini adalah perbandingan senilai. Kita buat perbandingannya. Jadinya 3 per 14 sama dengan 60 per X. Lanjut, kita kali silang ya. Jadi 3 dikali X sama dengan 14 dikali 60. Kita tulis 3 dikali X atau 3X sama dengan 14 dikali 60. Kita pindahkan 3-nya ke ruas kanan, jadinya dibagi 3 atau per 3 ya. Maka X sama dengan 14 dikali 60 per 3. Kita sederhanakan, 60 dan 3 sama-sama kita bagi 3. 3 dibagi 3, 1. 60 dibagi 3 adalah 20. Langsung kita hitung ya. 14 dikali 20 adalah 280. Dibagi 1 sama dengan 280. Nilai X-nya adalah 280. Berarti banyak kaos yang diperoleh saat tukang jahit menjahit selama 14 hari adalah 280 potong. Oke, jelas ya? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Sebuah mobil yang melaju sejauh 144 km memerlukan 12,8 liter premix. Jika di dalam tangki terdapat 8 liter premix, maka jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut adalah, kita buat yang diketahuinya ya. Jadi, jika premixnya 12,8 liter, maka jarak yang dapat ditempuh adalah 144 km. Nah, jika premixnya 8 liter,
jarak yang dapat ditempuh adalah, jika premixnya berkurang, kira-kira jarak yang ditempuh berkurang atau bertambah? Berkurang ya, jadi ini juga perbandingan senilai. Satuannya sudah sama, jadi langsung saja kita buat perbandingannya, yaitu 12,8 per 8 sama dengan 144 per X. Kemudian kita kali silang ya, 12,8 dikali X sama dengan 8 dikali 144. Jadi kita tulis 12,8 dikali X atau 12,8X sama dengan 8 dikali 144. 12,8-nya kita pindah ruaskan, jadinya nanti dibagi atau per ya. Maka X sama dengan 8 dikali 144 per 12,8. Nah, agar gampang menghitungnya, komanya ini kita hilangkan ya. Caranya, pembilang dan penyebut sama-sama kita kali dengan 10. Jadinya sama dengan 8 dikali 144 dikali 10 per 12,8 dikali 10, komanya jadi bergeser ke kanan sekali, maka jadinya 128. Lanjut, kita sederhanakan. 8 dan 128 sama-sama kita bagi 8. 8 dibagi 8 adalah 1, 128 dibagi 8 adalah 16. Kemudian kita sederhanakan lagi ya. Jadi 144 dan 16 sama-sama kita bagi dengan 16. 16 dibagi 16 adalah 1, 144 dibagi 16 adalah 9. Oke, angkanya sudah sangat sederhana, tinggal kita selesaikan. Jadi, 1 dikali 9 adalah 9, 9 dikali 10 adalah 90, 90 dibagi 1 adalah 90. Jadi, ini sama dengan 90. Berarti, jarak yang dapat ditempuh dengan 8 liter premix adalah 90 km. Paham ya? Kita coba lagi soal yang lain. Seorang admin dapat mengetik 1.200 kata dalam 1 jam. Pertanyaan yang A, berapakah kata dapat diketik dalam 1/3/4 jam? Yang B, jika admin tersebut dapat mengetik 1.800 kata, berapa lama waktu yang diperlukannya? Kita jawab yang A-nya dulu, kita buat yang diketahuinya. 1 jam admin dapat mengetik 1.200 kata. Jadi 1 jam 1.200 kata. Kalau 1/3/4 jam, maka berapa kata yang dapat diketik admin? 1/3/4 jam. Kita misalkan dengan X ya. Perhatikan satuannya sudah sama, berarti langsung saja kita buat perbandingannya, yaitu 1 per 1/3/4 sama dengan 1.200 per X. Kemudian kita kali silang, 1 dikali X sama dengan 1/3/4 dikali 1.200. 1 dikali X adalah X, sama dengan 1/3/4 dikali 1.200. 1/3/4-nya kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Nah, caranya 4 dikali 1, 4 ditambah 3, 7, jadinya 7/4 dikali 1.200. Ini bisa kita sederhanakan. 12 dibagi 4, atau sama-sama dibagi 4 ya. 4 dibagi 4, 1. 12 dibagi 4 adalah 3, atau 1.200 dibagi 4 adalah 300. Maka nilai X-nya adalah 7 dikali 300 atau sama dengan 2100. Berarti jumlah kata yang dapat diketik oleh seorang admin selama 1/3/4 jam adalah 2100 kata. Oke, sekarang kita jawab soal yang B. Kita buat juga yang diketahuinya. 1.200 kata diketik selama 1 jam.
Jika kata yang diketik adalah 1800 kata, maka berapa lama waktu yang diperlukan? Kita misalkan waktu yang diperlukan adalah Y, ya, supaya beda ya. Nah, ini Y-nya berapa? Langsung kita buat perbandingannya karena satuannya pun sudah sama. Jadi 1200 per 1800 sama dengan 1 per Y. Kita kali silang, 1200 dikali Y atau 1200 Y sama dengan 1800 dikali 1, yaitu 1800. Nah, 1200-nya kita pindah ruaskan ya. Jadinya Y sama dengan 1800 dibagi 1200. Kita sederhanakan, di atas nolnya kita coret 2, di bawah kita coret 2, atau sama-sama kita bagi 100 ya ini. Kemudian 18 dan 12 sama-sama kita bagi dengan 6. 18 dibagi 6 adalah 3, 12 dibagi 6 adalah 2. Jadi, Y-nya sama dengan 3 per 2 atau 1,5. Jadi, Y-nya sama dengan 3 per 2 atau 1 per 2 atau 1,5. Jadi, untuk mengetik 1800 kata dibutuhkan waktu sebanyak atau selama 1,5 jam. Oke, jelas ya? Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.